Assalamualaikum semuanya. Buat kue lebaran dari barang sisa, ini tuh cuma 3 bahan aja, dijamin kalau kalian buat ini bakalan bikin kapok ya teman-teman ya. Apalagi udah mepet lebaran kayak gini, kalian gak bakalan bisa buat kue ini. Soalnya ini tuh dijemur, bisa sih di oven, cuman menurut aku dia tuh rawan banget meleleh. Jadi kalau teman-teman pengen buat ini, mending nonton video ini sampai habis dulu baru deh kalian buat. Sebenarnya ini tuh bahannya simple, rasanya enak, cuman ya gitu, kalau lagi nggak ada panas jangan buat ini. Kalau kalian inget di video aku sebelum ini tuh aku pernah upload permen nanas, dan ini jusnya tuh aku buat jelly ini ya teman-teman ya, dan aku bakalan tunjukin prosesnya lagi. Di sini aku ada 2 buah nanas. Ya seperti biasa aja teman-teman, nanasnya kita kupas sampai bersih. Caranya seperti di video aja ya. Sebenarnya aku kurang bisa sih. Kemarin karena aku belinya di warung jadi nggak bisa minta tolong bukain, jadi kita buka manual aja. Untuk semua resepnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan tulisin lengkap di sana. Ini selesai dikupas, dipastiin lagi matanya hilang ya teman-teman ya. Katanya sih itu yang bikin gatal, aku juga nggak terlalu paham. Pokoknya kita bersihin aja ya, dan jangan terlalu tebel-tebel, soalnya kalau terlalu tebel-tebel nanti habis nanasnya teman-teman. Caranya seperti ini ya, ngilangin mata nanasnya. Tapi kalau kalian pengen lebih simpelnya sih, kalian tinggal beli aja di tempat khusus nanas gitu. Biasanya bisa minta tolong dikupasin gitu loh teman-teman. Soalnya harganya sama aja, dikupas sama nggak dikupas. Menurut aku lebih worth it kalau dikupasin ya. Cuman kemarin karena lagi bulan puasa juga kan, jarang yang buka nanas kayak gini, jadi aku beli random aja di warung. Alhasil ya kayak gini teman-teman, kita harus kupas-kupas sendiri. Ini boleh banget ya dijadiin list tahun depan, soalnya kalau buat sekarang terlalu mepet ya teman-teman ya. Ini aja aku sebenarnya pengen upload tuh dari beberapa hari yang lalu, cuman belum kering-kering, jadi ini baru ke upload sekarang. Ini selesai ilangin matanya kayak gini. Ini kita belah-belah dulu ya, biar nanti pas marutnya tuh lebih gampang gitu. Ini dipotongnya sesuai selera kalian aja sih. Ini aku bakalan bagi 4 gitu teman-teman, dan setelah dipotong-potong kita langsung aja siap cuci bersih. Sebenarnya untuk modal nanasnya ini tuh bisa di skip ya, karena ini tuh sebenarnya barang sisa aku buat permen kemarin. Tapi kalau teman-teman mau buat ini aja nih, nggak mau buat permen nanas yang kemarin, boleh ditambahin modalnya ya. Selesai nanasnya dicuci bersih, kita bisa langsung aja parut ya. Di sini kenapa aku parut manual, nggak di blender aja, karena di awal aku tuh pengen dapet teksturnya gitu loh teman-teman. Soalnya kan permen nanas itu kan harus ada teksturnya biar bisa dibentuk gitu kan. Dan ternyata itu tuh boleh banget di blender ya teman-teman ya. Pokoknya kita ngeblendernya jangan terlalu halus-halus banget. Cuman karena udah terlanjur aku parut, jadi ya udahlah, kita lanjutin aja nanasnya ini diparut. Tapi kalau teman-teman mau buat ini di blender juga nggak masalah ya, di blender semua sampai halus, terus kita saring jusnya. Di sini aku bakalan parut 2 buah ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk 2 buah nanas ini tuh bisa 2 sampai 3 kali resep. Cuman di sini aku bakalan buat 1 resep aja karena gak mau buat resiko banyak-banyak gitu loh teman-teman. Kan sekarang ini tuh kadang hujan, kadang panas gitu, paham sih? Pas aku buat ini aja permennya udah pernah hujanan sekali gitu loh, paham gak sih? Jadi di sini aku bakalan buat secukupnya aja ya teman-teman ya, karena aku takut ruginya terlalu banyak kalau emang permen ini tuh gagal gitu. Di awal tuh aku udah kayak lagi musim hujan, takut permennya gagal gitu, paham gak sih? Jadi aku buat sedikit aja. Dan ini selesai diparut, kita langsung aja saring nanasnya. Ini seperti yang kalian lihat ya teman-teman ya, ini tuh ampasnya bisa dibuat, jadi jangan dibuang karena ampasnya
aku mau buat ya teman-teman ya. Jadi aku nyarinya seperti di video. Biasanya sih kalau orang-orang mau buat permen nanas itu tuh nyarinya kan pakai kain ya, jadi jusnya tuh kepegang-pegang. Biar jusnya nggak kepegang-pegang tangan, aku nyarinya pakai kayak gini aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, aku pakai saringan dan pakai centong seperti itu. Menurut aku lebih higienis sih. Kalau teman-teman nggak gelian orangnya, boleh sih pakai saringan kain terus diperes-peres gitu, kita ambil jusnya aja. Tapi lebih mantap lagi kalau teman-teman punya slow juicer itu loh teman-teman. Aku pengen banget sih punya itu, cuman ngebersihnya repot banget nggak sih? Coba dong komen buat teman-teman yang punya slow juicer, pengalamannya gimana pas nyuci slow juicernya. Kita langsung aja siapin bahan buat agar-agarnya ya teman-teman ya. Ada 250 gram gula dan kita langsung aja masukin agar-agar powder. Aku pakai merek dari Satelit dan ini tuh beratnya kalau nggak salah 7 gram. Kalau teman-teman bingung, kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Aku pakai yang apa, jadi langsung aja cek sekarang. Dan di sini aku agak ngangengong ya teman-teman ya. Aku pikir ini tuh plain yang nggak ada warna, ternyata ini tuh aku salah ambil dan ternyata warnanya hijau. Setelah aku lihat lagi di kemasan, iya sih warnanya green. Jadi ini nanti permen nanas aku kenapa warna hijau, karena aku salah ambil agar-agarnya ya teman-teman ya. Ini sebelum ditambahin jusnya kita aduk dulu seperti ini biar dia tuh nggak bergerindil. Setelah diaduk kita langsung aja timbang jusnya, kurang lebih 250 gram. Ini kalau teman-teman nanya, Kak sisa jusnya dibuat apa? Diminum tuh enak banget, manis, seger, kental gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang jus yang beneran jus ya, tanpa ada campuran apa-apa ini teman-teman. Jadi walaupun aku cuman buat 1 resep padahal airnya bisa buat 3 resep, airnya tuh atau jusnya nggak bakalan kebuang ya teman-teman ya, karena emang diminum tuh enak banget. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai jus nanas ini jus nanasnya boleh banget diganti air biasa. Ini biar nggak kebanyakan aku pakai centong aja masukinnya. Dan ini udah aku masukin semuanya 250 gram. Ketiga bahan udah masuk ya teman-teman ya. Kita langsung aja masak seperti biasa. Ini pakai api sedang aja teman-teman, kita masak biasa pokoknya, intinya kayak kita masak jelly aja sambil terus diaduk biar gulanya larut. Kalau udah mendidih dan gulanya juga udah larut, kita bisa langsung aja cetak. Seharusnya cocok sih kalau ini tuh rasa apel ya, cuman hijau banget ternyata rasanya nanas. Kalau kalian nanya, Kak rasanya kayak gimana? Enak banget teman-teman, ini rasa nanas, jadi kita nggak bakalan rugi walaupun kita tuh kayak ngeluarin buat beli jus gitu loh. Kalau menurut aku sih lebih enak pakai jus kayak gini ya daripada pakai air biasa. Ini kita tunggu sampai dia beku minimal 2-3 jam, dan setelah beku kita langsung aja congkel kayak gini. Ini aku nyetaknya pakai tin wall anti panas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tin wall anti panas seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini aku keluarin dari cetakan dan aku taruh di piring kayak gini biar kelihatan motong-motongnya kayak gimana. Jadi ini biar sama rata, aku potongnya dari tengah dulu gini loh teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini cara motong aku ya. Aku bakal buat ketebalan kurang lebih 1 cm. Ini tergantung kalian aja. Kalian mau buat ukurannya kayak gimana, itu tergantung kalian. Ini karena di sini aku tuh sok ngide pingin permennya tuh cakep gitu ya teman-teman ya. Ini aku udah siapin loyang buat alasnya dan aku ambil 1. Dan di sini untuk pisaunya aku pakai pisau dari serutan sayur kayak gini. Bagian ujungnya kan ada kayak gininya teman-teman. Jadi aku pakai jadi biar dia tuh bentuknya cakep gitu loh. Terus kita potong-potong aja nih kayak gini. Tuh, untuk ukurannya sengaja aku kecil-kecilin biar dia tuh cepet kering. Ternyata nggak ngaruh, walaupun gede walaupun kecil tetap sama, lama banget keringnya, 2-3 hari baru kering gitu loh teman-teman. Ini agak sedikit lengket-lengket ya, jadi kalau kalian buat ini, kalau teksturnya agak lengket jangan sampai geli karena emang teksturnya kurang lebih seperti itu. Ini biar lebih cepet aku langsung 3 kayak gini teman-teman, biar nggak makan waktu. Tuh ukurannya seperti ini aja ya. Aku buatnya yang kecil-kecil, tapi kecil-kecil ini aja tuh sekali gigit udah manis banget di seluruh mulut. Ini udah aku potong-potong semuanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kita langsung aja jemur kurang lebih 2-3 hari. Boleh di oven tapi pakai api yang super kecil. Kemarin udah pernah aku coba dan ternyata jelinya leleh teman-teman. Jadi gak mau ini tuh aku jemur 2-3 hari sampai bentuknya kurang lebih seperti ini.
sampai ada kristal gulanya di luarnya gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh permennya luarnya tuh ada kristal dari gula gitu. Aku nggak tahu sih, ini pokoknya bentuknya kayak gitu, ada kristalnya gitu. Dan kalau dideketin kayak gini hasilnya, warnanya tetap cakep ya teman-teman ya. Ini kita cobain, kalian bisa lihat sendiri, itu jelly teman-teman. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh nanas banget sih, rasanya enak banget kayak selai nanas gitu. Pokoknya ini enak, kalau kalian mau cobain habis lebaran ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita lebaran jemur-jemur permen kayak gini. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.